Dan malam hari ini kita akan membahas terkait tema Kiai Haji Marzuki Mustamar menguatkan Islam Nusantara dan memutus rantai khurafat Ba'alawi. Nah, untuk diskusi pertama kita pada malam hari ini, tentunya teman-teman dan juga para netizen memahami bahwasannya ajaran khurafat Ba'alawi ini di dalam kita mengkaji di dalam bukunya Gus Adi Jazuli itu banyak yang menyimpang dan tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kita akan melihat bagaimana pandangan daripada Kiai Marzuki Mustamar dalam hal penguatan Islam Nusantara dan bagaimana kita memutus rantai khurafat daripada Habib Ba'alawi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Kiai. Monggo Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para pemirsa, para YouTuber, para netizen kaum muslimin rahimakumullah. Secara umum Islam di Indonesia sudah benar. Secara umum Islam Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalaupun ada sedikit yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, kiai-kiai ulama-ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa bersikap dengan sikap yang tawassut, bagaimana yang Ahlus Sunnah tidak terseret ikut-ikutan mereka yang di luar Ahlus Sunnah. Bahkan bagaimana pelan-pelan memberikan pemahaman, memberikan pencerahan kepada mereka yang masih di luar Ahlus Sunnah Jamaah, dan akhirnya tidak sedikit mereka pun pada akhirnya ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalaupun tetap berbeda, tidak sampai perbedaan itu disikapi terlalu keras, lalu perang saudara. Alhamdulillah di Indonesia belum pernah ada perang saudara misalnya antara NU dan Muhammadiyah, antara PAN dan P3, antara PKB dan PKS misalnya. Nggak pernah ada perang saudara. Dan kalaupun kiai merasa berkewajiban menyampaikan kebenaran kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang di luar Ahlus Sunnah Jamaah tadi, menyampaikannya dengan cara, dengan dosis yang tidak sampai memancing perpecahan, kemarahan, seperti perang saudara. Nah, Islam Nusantara yang Ahlus Sunnah. Dan kalaupun ada yang bukan Ahlus Sunnah, bisa disikapi dengan arif dan bijaksana. Itu harus kita jaga, kita pertahankan. Jangan sampai seperti Islam yang ada di Timur Tengah. Kalau Timur Tengah yang kita tiru, misalnya Suriah, karena Syiahnya banyak, lalu komunisnya mayoritas, kemudian liberalnya juga agak banyak. Kalau Timur Tengah itu yang kita tiru Iran, ya kita tahu Iran akidahnya banyak yang Syiah. Kalau Timur Tengah yang kita tiru itu Saudi, Kuwait, Qatar, secara umum Wahabi. Bukan Syafi'i, Maliki, Hambali, Fikih, bukan Asy'ari, Maturidi, Akidah, bukan Imam Junaid Al-Baghdadi, Abil Hasan Asy'adili, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Ghazali, tasawufan wa thariqatan. Kalau yang kita ikuti misalnya Mesir banyak loh yang Ikhwanul Muslimin yang barangkali masuk kategori agak radikal, nggak cocok dengan konteks Indonesia. Kalau Timur Tengah yang mau kita ikuti Yaman, Yaman Selatan, Son'a, Aden, itu banyak Syiah Zaidiyah. Yaman Utara banyak Wahabi. Dan secara umum partainya komunis. Nah, yang kayak Indonesia, model kita sebut Islam Nusantara, secara umum mazhab Syafi'i berarti Ahlus Sunnah Jamaah, secara umum Asy'ariyah Maturidiyah berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah, secara umum ikut teori tasawufnya Ghazali berarti Ahlus Sunnah Jamaah, secara umum thariqatnya bersanad kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, baik itu Syadiliyah ataupun Qadiriyah ataupun Naqsyabandiyah bersanad semua. Nah, ini kalau enggak kita jaga, bisa-bisa keluar dari Ahlus Sunnah Jamaah. Dan kalau keluar dari Ahlus Sunnah Jamaah, ya kita sendiri tahu seberapa jauh sesatnya. Kemudian, meskipun istilahnya Islam Nusantara, jangan melihat namanya, lihatlah isinya. Isinya tawazun, tawassut, i'tidal. Isinya Asy'ariyah Maturidiyah. Isinya salah satu dari mazhab 4 utamanya Syafi'i.
isinya Qadiriyah, Naqsabandiyah, dan yang lain-lain. Kalau Islam Nusantara kayak begitu, nggak dijaga, nggak dipegangi, dengan alasan sesat. Lalu kalau Syafi'i kau katakan sesat, yang benar yang kayak apa? Kalau Asy'ariyah, Maturidiyah kau sebut sesat, lalu yang hak kayak apa? Kalau Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadziliyah kau katakan sesat, yang benar kayak apa? Karena Islam di Nusantara secara umum Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang saya gambarkan itu, maka adalah kewajiban kita semua untuk menjaga Islam Nusantara dan berikhtiar sebisa-bisanya seperti yang tadi saya katakan, bagaimana supaya aku lihat sedikit orang yang belum berAhlussunnah wal Jamaah pelan-pelan mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Kalaupun belum bisa mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, minimal nggak bentrok, nggak konflik, nggak berpecah belah. Itu yang kita sikapi. Kita niru Timur Tengah belum tentu Ahlussunnah. Kita niru Timur Tengah belum tentu bisa tawasud, tawazun i'tidal, terlalu ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan akhirnya perang sesama anak bangsa, perang sesama Arab, perang sesama Muslim. Tentu hal itu nggak kita inginkan. Nah, terkait kewajiban kita menjaga Ahlussunnah Jamaah, siapapun dari kelompok apapun, dari yang mengatasnamakan nasab apapun, kalau ajarannya keluar dari Ahlussunnah Jamaah, ya kita tolak. Jangan hanya NU yang menolak, jangan hanya orang PWI yang menolak, jangan hanya orang Naat yang menolak, jangan hanya tokoh Islam Nusantara yang menolak. Ya siapapun harus menolak. Karena nggak ditolak, kalau nggak ditolak, satu, belum tentu Ahlussunnah Jamaah. Yang kedua, sikap ekstrem itu nggak tawazun, nggak i'tidal, bisa memancing konflik, bisa memancing perpecahan. Padahal maunya kita kalau bisa jadi Ahlussunnah. Kalaupun nggak jadi Ahlussunnah, terpaksa beda, ya sudahlah beda. Asalkan tetap bisa bersatu demi ukhuwah Islamiyah, juga demi keutuhan bangsa dan negara. Lalu ketika ada ajaran, katanya rukun Islam ada 5 ditambahi wajib menjaga harim, itu di luar Ahlussunnah Jamaah, bahkan di luar ajaran Islam. Lalu ketika ada yang mengajar bahwa Ulan dimi'rajkan, dan sebelum dimi'rajkan dicuci dadanya di masjid tertentu, seperti Nabi dicuci di belah dadanya di Masjidil Haram, lalu berangkat ke Masjidil Aqsa, lalu naik. Katanya tokoh atau kakek mereka juga mengalami hal yang sama. Haram dipercaya. Karena keyakinan kita yang berhasil, yang ditimbali mendapatkan kehormatan Mi'raj, itu hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa kepingin melihat Allah, nggak diizini. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala lantaroni. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan dirimu kepada saya. Saya kepingin melihat panjenengan. Allah menjawab, lantaroni, kamu nggak akan bisa melihat saya. Walakin unzuru ila jabal. Lihat gunung itu. Fa idza taqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu kena tajallinya saya, tetap kokoh, nggak hancur, maka kamu akan mampu melihat saya. Falamma tajalla rabbuhu lijabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Dan ketika Allah bertajalli ke gunung itu jadi hancur lebur, maka Musa langsung pingsan. Musa saja nggak mampu, yang bisa bertemu langsung dalam tanda petik Mi'raj ditimbaling langsung itu hanya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu ada golongan mengatasnamakan nasab tertentu, hal ini kita tolak karena merusak iman. Lalu mereka ada yang mengatakan bahwa kalau kita di mazhab Syafi'i, orang yang paling kita hormati di lingkungan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Cuma mereka ada yang mengatakan Imam Syafi'i pantas jadi murid saya, Imam Hanafi, Hambali, Hanafi, Maliki pantas jadi murid saya. Itu namanya ngangkangi Imam Syafi'i. Kami nggak terima kalau ada orang Nyun Sewu merasa kata NU harus minta dihormati NU, lalu dia merasa ilmunya jauh di atas Imam Syafi'i. Lalu katanya ada Syafi'i Shoghir. Terus dikatakan itu ilmu zahirnya sama dengan Syafi'i, tapi karomahnya, kemuliaannya jauh di atas Imam Syafi'i. Tentu kami Islam Nusantara nggak terima itu. Imam Syafi'i sangat kami hormati. Kalaupun kamu punya keyakinan fakih muqaddam misalnya, jauh di atas Syafi'i, ya monggo. Tapi jangan paksakan kami NU Islam Nusantara menerima itu.
Dan mereka-mereka yang merasa NU tapi meyakini seperti itu, mohon segera lepaskan keyakinan itu. Kamu batal ke NU-mu. Kalau kamu katanya NU harus menghormati Syafi'i, ternyata ada orang lain yang kau yakini jauh di atas Imam Syafi'i. Ya kamu bukan NU berarti. Terang-terangan aja keluar dari NU, ojo ngeruwet. Kemudian tanya juga dari mereka, ilmu batinnya di akhiratnya derajatnya jauh lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu juga menyinggung kami. Kami sebagai Muslim meyakini Nabi yang paling top. Setelah Nabi itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Baru sahabat yang lain dan Ahlul Bait. Itu keyakinan kami seperti itu. Tapi menurut kami yang paling afdal Ahlul Bait. Dan dari Ahlul Bait yang paling afdal Pak Alwi. Monggo zaman punya keyakinan seperti itu. Kami katakan itu bukan Ahlus Sunnah. Itu bukan NU. Keluar aja dari NU. Terang-terangannya katakan kami bukan Ahlus Sunnah. Biar warga NU nggak tertipu. Jangan sejatinya bukan Ahlus Sunnah, tapi ngerogoti umat warga kami dengan seakan-akan mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Nuhun Sewu, ada sekian banyak cerita yang nggak bisa kami terima. Sudah mati katanya bisa hidup, menjima istrinya hamil lagi. Islam di Indonesia itu secara umum sudah benar. Maka siapapun pendatang atau siapa yang datang ke sini merubah-rubah ya kita lawan, merusak kita lawan atas nama apapun, membawa nama siapapun atas nama suku apapun, kita nggak peduli. Bahkan katanya keturunan Rasulullah sekalipun, kalau merusak harmoni Islam yang ada di Indonesia terus dibikin perpecahan ya kita lawan. Kalau merusak akidah kita lawan, merusak fikih syafi'iyah ya kita lawan. Kita lawan dalam arti kita yakinkan pada masyarakat mereka nggak layak diikuti. Nah, terus tadi ada sekian banyak contoh penyimpangan-penyimpangan yang katanya kalau ikut mereka bermahabbah pada mereka meskipun sampai mati ahli maksiat nggak apa-apa karena kakek mereka bisa memadamkan api neraka. Kakek mereka bisa membentak malaikat mungkar nakir. Ini sesat, ini nggak benar. Nah, harus kita rot, harus kita bantah, harus kita lawan. Sekali masuk kamar mandi, hatam Quran 4 kali. Ini hayal. Harus kita rot, harus kita bantah. Dan kita yakinkan kepada umat, mereka nggak layak diikuti, suka berbohong, suka ngedabrus. Lalu, sekali itu satu saat, bisa hatam surat Yasin 90.000 kali. Ini nggak bisa dipercaya, Mas, nggak masuk akal. Katanya, satu rakaat hatam Quran sekali. Sehari sholat fardu, sholat duha, sholat tahajud. Kalau Ramadan plus taraweh, plus qobliyah ba'diyah, karena per rakaat sekali hatam Quran, sehari bisa hatam 50 kali lebih. Yang kayak begini juga nggak bisa dipercaya, harus ditolak. Dan segala macamnya, ini kita tolak. Hanya dulu ketika akan menolak itu, Kiai sungkan, jangan-jangan kualat, lawang mereka keturunan Rasulullah. Alhamdulillah berhasil dibongkar. Ternyata mereka keturunan Rasulullah yang palsu. Berarti ya bukan keturunan Rasulullah. Bagaimana bisa meyakinkan umat bahwa mereka keturunan Rasulullah? Wong karakternya beda jauh. Gantengnya juga beda jauh. Gagahnya juga beda jauh. Lalu fatonahnya, cercasnya juga beda jauh. Baca kita baca kualik dari belakang. Mi'rab saja salah. Baca tabat ya tabab ya ba. Dan seterusnya. Bagaimana kami bisa meyakini mereka yang sama sekali tidak fatonah, tidak cerdas, lalu diyakini sebagai keturunan Nabi yang super fatonah? Ya nggak bisa lah, nggak bisa. Lalu kita minta buku nasab yang terus bersambung, taruhlah sejak Ahmad bin Isa lah sampai sekarang. Mereka juga nggak sanggup menunjukkan kepada kita buku nasab yang bersambung. Kalaupun mereka menunjukkan buku nasab, ya sejak abad 9 yang buku karangan Al-Burqatul Musiqah berdasar mimpi itu jauh dari valid, jauh dari akurasi, nggak bisa dipercaya. Sementara Quran memerintah supaya kalau ada hal-hal yang belum jelas ditabayan, fatabayanu. Lah mereka kita minta tabayun nggak mau. Catatan nggak ada, secara bersambung, lalu karakter juga beda jauh, fisik juga beda jauh. Kita masih bisa percaya sebetulnya ketika hasil cek DNA-nya itu ada kemiripan, mendukung kalau mereka itu dari suku yang sama. Ternyata di DNA pun juga banyak yang tidak mau. Kami bilang kepada teman-teman,
Kalau Anda kepingin beli kambing pur yang benar-benar keturunan kambing pur F1, dan Anda nggak tahu ini keturunan kambing pur benar, apa yang pur itu hanya induknya, jantannya bukan, atau jantannya tok yang pur, indukannya Jawa. Untuk mengetahui itu, ya harus pakai tes, guna mengetahui mutasi genetikanya. Ternyata betul, ini induknya pur, lalu jantannya pur, berarti anaknya pur F1. Burung juga seperti itu. Parkit apa lakbet beneran ini? Kalau lakbet F1 apa bukan? Dia pakai semacam tes DNA untuk melacak mutasi genetikanya. Burung aja untuk memastikan lakbet apa bukan, black root apa bukan, itu harus pakai dilacak tes apa mutasi genetikanya. Lah manusia ngaku dalam dirinya mengalir darah Rasulullah, dilacak nggak mau. Itu sebagaimana kami bisa yakin atau meyakinkan umat mereka katanya keturunan Rasulullah. Apalagi sukunya juga beda. Nabi Quraisy, mereka bukan Quraisy. Marganya beda. Nabi marganya Hashimi, Bani Hashim. Mereka marganya As-Saqaf. Mereka marganya Al-Haddad. Mereka marganya Al-Atas, Al-Aidrus, Al-Bar, dan seterusnya. Bagaimana orang dari suku yang berbeda, marga yang beda, tanpa buku nasab yang disambung, karakternya beda, tanpa tes DNA, lalu kita disuruh meyakini dan meyakinkan kepada umat, katanya mereka keturunan Nabi Muhammad SAW, ya nggak bisa. Nah, harus kita lawan apa isu yang mereka bawa, narasi yang mereka buat, selagi tidak ilmiah, tanpa bukti. Ya kita harus pegangi Quran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut-ikutan sesuatu tanpa berdasar ilmu, tanpa berdasar bukti. Lalu biasanya mereka begini. Ulama besar itu loh, Syarif Jum'ah mengakui, ini bukan soal besar kecilnya ulama. Ini soal fakta. Siapapun yang lebih mengerti tentang fakta sesuatu, meskipun bukan ulama besar, yaitu lebih valid, lebih akurat, lebih kita percaya daripada ulama namanya besar, tapi maaf, nggak tahu tentang fakta. Ada ulama besar kami bawa ke Jawa, lalu bingung arah barat itu mana. Nah, ada orang kampung yang sama sekali bukan ulama, asli kampung situ, hari-hari tahu kalau arah barat sana, utara sana, timur sana, selatan sana. Sementara ulama besar dari Mesir itu mengatakan, oh barat sana, beda. Tentu yang kami percaya, karena menyangkut fakta, ya siapa yang lebih tahu tentang fakta meskipun bukan ulama besar, itu yang kami percaya. Ini bukan soal legitimasi, ini soal validasi, pakai berdasar fakta. Misalnya, makanan ini kata ulama besar haram, katanya mengandung apa. Tapi ada guru kimia SMP coba ngetes ini di laboratorium, dihancurkan, di blender, diberi cairan kimia untuk memisahkan semua unsurnya. Lalu beberapa kali dites di laboratorium, tidak diketemukan unsur yang menyebabkan haram. Nah, lalu guru kimia yang sudah ngecek di laboratorium mengatakan makanan itu tidak haram alias halal. Ada ulama besar yang belum ngecek, nggak tahu fakta, mengatakan itu haram. Ada guru kimia yang bukan ulama besar tapi tahu fakta, mengatakan itu halal. Ya saya lebih percaya pada guru kimia. Ini bukan soal kealiman, soal siapa yang tahu fakta. Nah, soal mutasi genetika, soal nasab, soal duriyah, soal keturunan, itu soal itu. Siapa yang ahli, siapa yang punya buku manuskrip bersambung-sambung, berarti punya data. Siapa yang tahu data tes DNA-nya, siapa yang mempelajari ilmu suku ini, pecah ke suku ini, pecah ke suku ini. Nah, dia yang tahu fakta itu meskipun bukan ulama besar, lebih kami percaya. Karena ini soal fakta, bukan soal qala ta'ala, bukan soal qala Rasulullah. Nah, sementara mereka sukanya menurut ulama ini, menurut ulama ini. Padahal yang kita minta itu mana faktanya, mana buktinya. Nah, begitu. Jadi sekali lagi, alhamdulillah, dulu kita akan menolak khurafat mereka agak sungkan, karena beberapa orang jangan-jangan keturunan Rasulullah. Sekarang kita yakin sepenuhnya mereka bukan keturunan Rasulullah. Sama sekali kita tidak sungkan. Ketika ada mereka yang salah, ya kita luruskan. Ketika ada yang khurafat, ya kita nyatakan itu khurafat. Ketika ada yang sesat, ya kita nyatakan itu sesat. Supaya umat tidak ikut-ikutan. Alhamdulillah, jaga Islam Nusantara. Ini Islam yang merujuk kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abil Hasan Asyadzili, Syekh Ahmad Bauddin Naksabandi, Imam Ghazali, Imam Asy'ari, semuanya itu pengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid dari Imam Malik, Imam Malik murid dari Imam Nafi',
Imam Nafi murid dari Imam Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar muridnya Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i murid dari Imam Waqi', Imam Waqi' murid dari Hasan Basri, Hasan Basri murid dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud murid dari Rasulullah SAW. Berislam ala Nusantara, berislam yang merujuk kepada ulama salaf soleh pada disebut tadi, dan itu merujuk kepada Rasulullah SAW. Siapapun, kelompok apapun, mengatasnamakan apapun, yang merusak itu kita lawan. Saya kira demikian. Baik Pak Kiai, ini Pak Kiai, buku membongkar ajaran khurafat Habib Ba'alawi ini kan salah satunya kan pengantarnya Pak Kiai ya, yang memberikan pengantar di dalam buku ini. Dan apa namanya, ini luar biasa Pak Kiai, ini kami kaji setiap malam itu satu poin Pak Kiai, bersama dengan Gus Salim, kemudian Gus Roki, Gus Haikal, Kiai Ubed, dan Gus Aziz, itu kan tiap malam ini Pak Kiai, alhamdulillah kita dalam rangka untuk mengedukasi. Nah, bahkan kibin-kibin ini Pak Kiai, mereka menganggap itu yang di sini mereka sebut itu karomah Habib itu nyata dan ada, kan gitu. Ini kalau kita bicaranya gitu ya. Nah, kalau kita bicara memutus rantai khurafat, biasanya berdasar mimpi. Kalau berdasar mimpi kok nyata ada, mereka tahunya dari mana? Dan ketika mimpi, mereka apa tahu orang itu benar-benar mimpi. Lalu kalau nggak tahu orang itu benar-benar mimpi, kalau ceritanya ternyata cerita fiktif, cerita dibuat-buat, mereka apa tahu? Jangan mereka mengatakan nyata aja, wong itu hanya berdasar mimpi. Nabi Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Tuhan kepada mereka ngaji ilmu nahwu berdasar mimpi. Apa ya benar? Nah, kayak begini. Kalau mimpi ya katakan aja mimpi. Orang mimpi itu nggak mau sukun nggak sikoh, nggak bisa dipercaya wong mimpi. Lalu ada yang bilang itu dulu Nabi Yusuf juga mimpi masih kecil, belum jadi nabi. Toh impinya Nabi Yusuf juga jadi kenyataan. Ya jawab, jangan samakan mimpimu kaum Ba'alawi dengan mimpinya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu benar-benar anak dari Yakub, Nabi dan Rasul. Yakub benar-benar anak dari Ishak, Nabi dan Rasul. Ishak benar-benar anak dari Ibrahim, Nabi dan Rasul dan Ulul Azmi. Jadi Yusuf itu Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Lalu Nabi Yusuf juga calon Nabi. Orang itu kalau calon Nabi sudah diberi irhas, sudah maksum, sudah dijaga Allah, nggak mungkin bohong, nggak mungkin salah, nggak mungkin berbuat maksiat-maksiat. Nah Yusuf meskipun kecil karena calon Nabi, kakek-kakeknya juga Nabi, kalau mimpinya benar jadi kenyataan itu Yusuf. Jangan kamu jadikan dalil kalau Yusuf mimpinya benar, berarti mimpiku juga benar dong. Ya hayata, jauh lah, jangan samakan. Ya gitu loh. Kadang mereka bilang Wali Songo katanya juga dari Pak Alwi. Kalau Wali Songo dari Pak Alwi, gampang-gampangan. Pak Alwi itu punya tradisi membawa marga. Fulan Al-Hajjaj, Fulan As-Saqaf, Fulan Al-Qadiri, Fulan Al-Idrus, Fulan Al-Atos. Satu pun dari Wali Songo nggak ada yang bawa marga. Artinya Wali Songo itu nggak punya tradisi menyebut marga. Dari situ saja kajian sosiologi seperti itulah, budaya sosiologi. Wali Songo jelas bukan Pak Alwi. Nggak membawa nama-nama marganya. Ya gitulah. Baik, ini terakhir Pak Kiai, ini di studio saya ditemani sama Gus Salim. Beliau ini adalah mantan muhibin Pak Kiai, 27 tahun, tapi alhamdulillah beliau sekarang sadar ini Pak Kiai, dengan adanya polemik WhatsApp gitu ya. Mungkin Gus Salim mau bertanya dengan Kiai Marzuki, monggo. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Singen kula tang Malang Kiai. Oh. Nggih, enggak ada. Kula ngajine malah ngaji kalong teng Habib Soleh Al Idrus malah. Nggih. Terus teng Kiai yang muridnya Habib Zain bin Smith, Kiai. Di Dieng. Nggih. Nggih. Jadi dulu saya pernah ketika mengikuti haul, jenengan sudah menjadi ketua PCNU di Malang. Saya melihat jenengan ketika hadir haulnya Habib itu duduk paling belakang, Kiai. Jenengan saya akui sangat luar biasa ketawaduannya. Semoga Allah memberikan keistiqomahan pada jenengan sampai akhir hayat. Amin. Alhamdulillah kita sama-sama sudah insaf, Kiai. Ya harus insaf. Nggih. Kalau orang itu sekali bohong sudah haram dipercaya. Ya betul. Nah itu bilang apa 7 juta hadis itu 100% bohong.
Wong Masya hadis Allah. nggak ada 7 juta. Gini. Kulo Haram singin dipercaya. sering kali ziarah teng Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fakin niku, Kiai. itu morotuane. Nggih, leres. Ya Lalu Allah. katanya ilmunya di atas Imam Syafi'i katanya. San, Nggih. yang pantas jadi muridku bukan kamu, San. Syafi'i yang pantas jadi muridku. Ini kurang ajar, ngangkangi di atas Syafi'i. Ya terus nggak jujur. Kalau lu yang alim dari Syafi'i, mana muridmu yang sealim Buwaiti? Mana pengikutmu yang sealim Bukhari Muslim? Mana pengikutmu yang sealim Imam Nawawi? Mana pengikutmu yang sealim Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Lah itu semua orang besar pengikutnya Imam Syafi'i. Lalu kamu merasa ilmunya di atas Imam Syafi'i, itu kadzib. Dan kalau kadzib ya haram dipercaya. Dulu Imam Bukhari itu ketika melacak satu hadis, dicek ke rumahnya perawi, ternyata perawinya menipu kuda. Kuda dipanggil diiming-iming dengan rumput, setelah kuda datang rumputnya dibuang, menipu ini bujui. Itu hadisnya langsung dicolek. Itu. Dalam menipu umat malah dipercaya aneh. Menipu kuda saja hadisnya palsu. Terus yang Jawa Tengah Iya, itu betul. malah berkali-kali menipu. Dan banyak lagi mereka menipu. Pokoknya sudah haram dipercaya. Dari kealimannya jauh. Nge'rob saja sering salah. Memaknai kadang juga salah. Andai memaknainya benar alim di bidang bahasa Arab. Tapi yang berani bohong atau berkumpul berkomplot dengan orang bohong, maka umat patut curiga. Jangan-jangan ada 1-2 ajaran bohong yang disusupkan dalam ajaran Islam. Dan itu membahayakan. Makanya Quran perintah, wa kunu ma'as-shadiqin. You harus senantiasa kumpul dengan orang jujur. Untuk menjamin serambut pun nggak pernah dihapusi. Nabi itu dipilih yang paling sidik, yang paling amanah, untuk menjamin kepada umat, memberi legitimasi kepada umat, bahwa Nabi itu di samping cerdas, dipastikan serambut pun nggak akan pernah bohong. Sehingga umat itu yakin. Nah ini sudah nggak cerdas. Baca kitab kuali teko guri, ngirobe salah, fitnah. Nah terus kita suruh percaya dari sisi mana? Alhamdulillah kalau sampean tobat, alhamdulillah. Semoga istiqomah tobatnya sampai mati bersama saya. Nah. Amin. Amin, amin, amin. Lo singen mulai Monggo. SD, Kiai. Mulai SD tahun 1996 itu sudah bersama Habib-Habib, Kiai. Nggih. Saya ketika ada polemik ini, saya flashback ulang. Bullying terhadap saya orang-orang pribumi itu sudah dilakukan oleh kalangan Habib yang kecil-kecil, Kiai. Jadi saya disuruh maju ke depan, kemudian kaki mereka para Habib ini ditaruh begini, Kiai. Kakinya itu dibeginikan ke dada saya. Jadi dengan adanya polemik ini saya flashback, ya Allah, iya ya, begitu terus, Kiai. Mulai dari SD kecil saya kumpul sama mereka melihat rasismenya mereka terhadap kami yang bukan siapa-siapa, dan kebetulan sekolahnya itu miliknya Habib, Kiai. Roti. bukan Kiai, kulo teng Banyuwangi, singen kuliah teng UN, Universitas Negeri Malang, di pendidikan jadi guru, Pak Yai. Nggih. Jadi Intinya gitu. Orang itu bisa dipercaya kalau benar-benar alim, konsisten, konsekuen, dan selama ini juga kumpul dengan orang-orang yang sama-sama jujur. Nah, kalau orang itu nggak alim, gugur. Kalau orang itu alim, pinter, tapi mencela-mencela, gugur. Kalau orang itu alim, nggak mencela-mencela kelihatannya, tapi sering kelihatan runtang-runtung dengan orang yang suka berbohong, juga gugur. Kalau orang itu kelihatan lurus, alim, kumpul dengan orang jujur, tapi maaf, dia keluar dari Ahlussunnah Jamaah, juga gugur. Yang bisa diikuti, yang lurus Ahlussunnah Jamaah, alim, istiqomah, konsekuen, konsisten, kumpul bersama sesama Ahlussunnah, saling mendukung, ta'awun bersama Ahlussunnah, dan berusaha menyadarkan orang di luar Ahlussunnah, menjauhi mereka kalau nggak bisa disadarkan. Nah, orang yang kayak begini dan kumpulannya itu yang bisa diikuti. Menurut kami, Pondok Pelosok bisa diikuti, Pak Memun Zubair bisa diikuti, Lemboyo bisa diikuti, Langitan Mbak Fakih bisa diikuti, dan beberapa pondok-pondok besar yang dari dulu sejak zaman setelah Wali Songo lurus mengajarkan Islam Ahlussunnah Jamaah, nggak pernah neko-neko, itu bisa diikuti. Perkara mereka ada tamu kebetulan orang Cina, ada tamu kebetulan orang Yaman, dihormati, itu jangan disimpulkan mereka itu mbolo mereka. Namanya menghormati tamu ya nggak salah, namanya sekedar berukhuwah ya nggak salah. Kita kampleng-kamplengan juga salah.
Tapi mengikuti bebek pada mereka juga salah. Saya kira kita harus punya prinsip, tapi nyun sewu, kita tetap secara zahir juga ukhuwah karena sesama muslim. Lek kena dikandani, nggak kena ya wis. Nah, saya kira begitu nih hampir habis lagi. Oh, Jek, siap. Terakhir Pak Kiai, ini saya mau tanya. Tidak percaya sama kabar itu kafir. Dia tahu kamu yang tidak percaya kepada Oke, saya tahu. Kalau mengatakan yang nggak percaya nasabnya Habib itu kafir, orang kafir itu mengingkari Quran Sunnah. Apa Habib itu keturunan Nabi, dalilnya Quran Sunnah? Orang kafir itu menentang sesuatu yang qot'i, pasti, terbukti. Serambut pun nggak ada keraguan, qot'i. Apa nasabnya Habib keturunan Nabi? Itu sudah qot'i, terbukti secara manuskrip, terbukti secara kesukuan, terbukti kajian ilmu jiwa karakter, terbukti secara tes DNA untuk mengetahui mutasi genetikanya. Selagi itu belum pasti, namanya bukan qot'i. Kalau bukan qot'i, setuju yang nggak jadi mukmin, nggak setuju yang nggak jadi kafir. Wong namanya juga tidak qot'i. Itu perempuan batal wudhu apa nggak qot'i. Yang mengatakan batal tidak berarti dia yang mukmin. Yang mengatakan tidak batal bukan berarti dia kafir. Wong barang tidak qot'i. Tapi kalau orang mengingkari, katanya sholat tidak wajib, puasa tidak wajib, haji tidak wajib, zakat tidak wajib, tinggalkan zakat, ya kafir. Wong ini barang qot'i semua kok diingkari. Nah, nasab Habaib, nasab saya, nasab sampean, itu sulit diqot'ikan. Maka percaya monggo, nggak percaya ya nggak usah ditentang. Cuma kalau mau percaya, tidak percaya, harus ijtihad nyari bukti. Supaya nanti ketika dihisab lulus. Ojo ngawur. Percaya ngawur itu salah, nggak percaya ngawur itu juga salah. Saya kira begitu. Berarti orang yang menyatakan orang tidak percaya nasab Habaib itu kafir, maka kembali kepada orang yang menuduh ya. Ya malah bisa kafir sendiri. Ya Allah. Ya Allah. Nggih. Ngoten nggih. Niki hampir Baik, Pak Kiai. merah. Deh, matur suwun nanti kita bersama lagi di lain kesempatan deh. Matur suwun. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur suwun.